связанных с оборонной сферой. Penuh percaya diri, itulah yang tergambar dari apa yang disampaikan Putin soal Iran. Bicara soal apakah Rusia akan membantu Iran, Putin baru-baru ini menjawab jika pertama, ia telah menawarkan bantuan kepada Iran, tapi Iran tidak menunjukkan banyak ketertarikan. Kedua, soal kerjasama saling melindungi. Menurut Putin, tidak ada kerjasama Rusia dan Iran, di mana Putin menekankan bahwa Iran berjuang sendirian, mereka bangga dan ingin mandiri. Meski begitu, banyak pakar analisis mengatakan, walau Putin mengaku bahwa Rusia tidak memiliki perjanjian untuk membantu Iran dalam hal pertahanan, namun Rusia diprediksi akan melakukannya dari dalam tanpa perlu diumumkan. Sebagai gambaran, saat Rusia berperang menghadapi Ukraina, Iran telah mengirimkan drone tempur ke Rusia, dan hal ini tidak diumumkan ke publik. Sama seperti saat militer Korea Utara mengirimkan tentaranya ke Rusia tanpa diumumkan ke publik, begitupun China. Nah, di sini Rusia memang memilih mengatakan bahwa Iran menolak bantuan, tapi bukan tidak mungkin bantuan akan segera tiba tanpa perlu pengumuman resmi. Saat ini sendiri Iran mampu menghancurkan kota-kota di Israel tanpa bantuan siapapun. Hal yang membuat Amerika mulai bertindak dengan menarik kapal induk perangnya ke Timur Tengah. Lantas seperti apakah eskalasi terbaru di balik pertempuran Iran-Israel? Berikut update selengkapnya. For days, Israel's defenses have largely held up against Iran's missile attacks. But there's a growing concern that Israel is burning through its defensive weapons. And its Arrow interceptors, which play a key role in taking out Iran's ballistic missiles, are in short supply, according to a U.S. official. Ya, itulah laporan terbaru dari The Washington Post yang mengungkapkan fakta jika Israel dalam ancaman nyata. Dalam 6 hari kebelakang, mereka mungkin berhasil menghentikan sebagian serangan rudal balistik Iran dengan beberapa yang lolos menghancurkan kota-kota di Israel. Tapi terbaru, laporan menyebut jika Israel mulai kehabisan persediaan misil di sistem pertahanan udara mereka. Jelas ini membuat Israel cukup rentan, dan itu kenapa laporan terbaru yang akurat dari Bloomberg baru-baru ini mengatakan jika Amerika Serikat akan segera melakukan serangan dalam beberapa hari ke depan. Bagi kalian yang tahu Bloomberg, tentu nggak usah ragu soal kredibilitas sumber ini ya, dan kecepatan beritanya. Trump telah memberikan ancaman nyata kepada Iran, mulai dari meminta warga Teheran untuk mengungsi, hingga ancaman langsung ke pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengatakan, Amerika Serikat tahu di mana pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bersembunyi, tetapi tidak ingin dia bunuh dalam tanda kutip untuk saat ini. Trump mendesak penyerahan diri Ali Khamenei tanpa syarat. Mendapatkan ancaman besar dari Trump, Khamenei menjawabnya, ia mengecam keras ucapan Trump dan menyebutnya sebagai retorika murahan dan tidak lucu, serta menegaskan Iran tidak akan pernah tunduk. Ia menolak seruan unconditional surrender atau seruan untuk menyerah tanpa syarat, dan sekali lagi mengatakan bahwa Iran bukan negara untuk dipaksa menyerah. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Khamenei memperingatkan bahwa investasi militer Amerika Serikat, terutama jika masuk ke konflik Israel-Iran, akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi Amerika. Ia menyindir Trump sebagai has-been warmonger yang mencoba mengintimidasi sambil menegaskan semangat perlawanan rakyat Iran. Hal yang kemudian dijawab Trump dengan pesan singkat pada Ali Khamenei, "Good luck." What do you say to the supreme leader of Iran who says that they will not surrender? Say good luck. Jika melihat pergerakan militer Amerika Serikat saat ini, Amerika sepertinya emang gak main-main. Amerika Serikat telah mulai bergerak secara aktif ke Timur Tengah sejak eskalasi konflik Israel-Iran memuncak. USS Nimitz telah meninggalkan perairan Asia Tenggara pada hari Senin, 17 Juni 2025, dan menuju ke Teluk Persia untuk bergabung dengan kekuatan militer utama Amerika Serikat di kawasan. USS Carl Vinson sudah berada di kawasan Timur Tengah sejak awal Juni, dan kini berada dalam status siaga tempur penuh. Sedangkan USS Bacan yang dikerahkan dari Laut Merah kini menuju kawasan timur Iran untuk mendukung logistik dan pendaratan darurat jika diperlukan. Selain itu, lebih dari 30 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara KC-135 dan KC-10 telah dikirimkan dalam waktu 5 hari terakhir ke Timur Tengah, menandakan persiapan intens untuk operasi udara besar. F-22 Raptor, F-35 Lightning II, dan B-1 Lancer
serta sejumlah armada elit sudah diposisikan di pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Ada juga laporan B-1 Lancer mengebom strategi setelah tiba di pangkalan Al Ubaid, di mana konfirmasi makin menguat saat Pentagon mengonfirmasi status combat ready bagi seluruh pasukan di CENTCOM atau Komando Pusat Amerika Serikat sejak tanggal 16 Juni. Satelit militer Amerika Serikat mengawasi pergerakan sistem pertahanan udara Iran dan proksi di Irak, Lebanon, dan Suriah saat ini. Trump sebenarnya dilema. Meskipun coba menunjukkan ketegasannya dan coba menunjukkan kekuatannya, Donald Trump sebenarnya mengalami dilema yang kuat. Pasalnya, penduduk Amerika mayoritas tak ingin Amerika ikut campur perang Israel. Menurut laporan dari YouGov yang melakukan jejak pendapat pada 13 hingga 16 Juni 2025, mayoritas rakyat Amerika menolak keterlibatan militer langsung Amerika Serikat dalam konflik Israel-Iran. Dengan survei menunjukkan 60% menolak, hanya 16% yang mendukung intervensi militer. Beberapa sosok penting MAGA seperti Steve Bannon, Tucker Carlson, dan Marjorie Taylor Greene juga mendesak agar Trump menghindari perang, menggarisbawahi prinsip America First dan kelelahan terhadap konflik tanpa akhir. Seperti dilaporkan The Washington Post, Trump sebenarnya dalam dilema karena pertempuran menghadapi Iran dipastikan akan jadi pertempuran yang melelahkan dan tanpa henti. Perang hanya akan menghancurkan Amerika yang dalam kondisi tak stabil. Ada alasan kuat kenapa dalam jejak pendapat baru-baru ini, penduduk Amerika lebih cenderung ingin Amerika Serikat tak terlibat perang di Iran. Mereka lebih ingin kebijakan American First. Dan hal ini, jika Trump memutuskan Amerika Serikat berperang, Amerika Serikat sangat berpotensi mengalami kerugian besar. Pertama, soal lonjakan harga minyak yang akan menciptakan krisis global. Iran adalah kekuatan kunci di Teluk Persia, wilayah strategis bagi 20% pasokan minyak dunia melalui Selat Hormuz. Jika perang pecah, Iran dipastikan menutup atau menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Ini akan melonjakkan harga minyak, inflasi global meningkat, dan meningkatkan harga BBM dan logistik di Amerika Serikat. Rakyat Amerika Serikat menanggung efeknya langsung. Lalu soal biaya perang, berdasarkan laporan Pentagon, biaya perang skala penuh melawan Iran bisa mencapai 500 miliar US dollar hingga 2 triliun US dollar dalam jangka panjang jika mirip konflik Irak dan Afghanistan. Pengeluaran seperti itu akan menekan ekonomi Amerika Serikat yang sudah terlilit hutang nasional lebih dari 34 triliun US dollar per 2025 dan konflik baru akan memperburuk defisit anggaran federal. Dan pada akhirnya, Amerika Serikat juga akan mengalami kerugian militer. Iran bukan target mudah. Iran memiliki jaringan milisi proksi kuat Hizbullah, Houthi, Hashd al-Shaabi. Iran juga memiliki teknologi rudal balistik dan drone canggih, serta sistem pertahanan anti pesawat modern yang dibantu Rusia. Iran tidak akan bermain defensif. Mereka akan meluncurkan perang asimetris dan teror regional atau global. Pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Irak, Suriah, Qatar, dan UAE rentan diserang rudal. So, perang melawan Iran bukan hanya pertarungan senjata, tapi pertarungan besar atas posisi Amerika Serikat dalam geopolitik dunia, dengan konsekuensi ekonomi dan diplomatik yang bisa mengguncang stabilitas internalnya sendiri. Pada akhirnya, semua ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Iran tidak butuh bantuan untuk melawan Israel, dan Putin tahu persis itu. Tapi di balik sikap tenangnya, Rusia dan mungkin juga China tengah mengamati setiap langkah Amerika.
Sementara Trump coba bermain sebagai sosok kuat dengan kapal induk dan armada tempurnya. Kenyataannya, ia sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Tekanan dari dalam negeri, potensi kehancuran ekonomi, dan kekacauan global menjadi harga yang harus dipertimbangkan. Putin tak asal bicara. Jika Amerika benar-benar ikut berperang melawan Iran, itu bukan hanya soal menghancurkan satu negara, tapi justru membuka pintu kejatuhan bagi dirinya sendiri. Dan ketika dunia melihat Iran berdiri sendirian, melawan kekuatan besar dan mampu membuat Israel gemetar, maka satu pesan menggelegar ke seluruh dunia. Kadang, kekuatan sejati bukan diukur dari berapa banyak sekutu yang datang membantu, tapi dari seberapa keras musuhmu takut, bahkan saat kamu sendirian. Kita akan terus mengikuti eskalasi ini.